Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita kembali berjumpa dalam program VOA Global Report bersama saya Randy Wicaksana dari New York City. Mantan Presiden AS Donald Trump menjual sneakers atau sepatu bernilai jutaan rupiah. Berita selengkapnya kami rangkum dalam Global Highlights berikut ini. Alexei Navalny dilaporkan meninggal dunia di usia 47 tahun, Jumat 16 Februari lalu di penjara Rusia. Nama Alexei Navalny mendapatkan pemberitaan luas saat ia nyaris tewas diracun diduga oleh agen Rusia. Alexei Navalny sendiri adalah politisi Rusia yang dikenal vokal menentang kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah masuki 2 dekade. Pemerintah Rusia membantah tuduhan ini. Penjara tempat Navalny mendekam sebut tengah menyelidiki kematiannya. Perusahaan kartu kredit Capital One mengakuisisi perusahaan kartu kredit Discover Financial Services senilai $35,3 miliar. Hal ini berikan keunggulan bagi bank tersebut di pasar kartu kredit AS yang kompetitif. Pemegang saham Discover akan menerima lebih dari 1 saham Capital One untuk setiap saham Discover yang mereka miliki. Jika kesepakatan selesai, pemegang saham Capital One saat ini akan memiliki 60% saham di perusahaan gabungan tersebut, sementara pemegang saham Discover akan memiliki 40% sisanya. Mantan Presiden Donald Trump didenda sebesar 355 juta US dollar atau sekitar 5,6 triliun rupiah atas tuduhan penipuan. Pengadilan juga melarang mantan Presiden Trump melakoni bisnis di negara bagian New York selama 3 tahun. Trump disebut bertanggung jawab karena menggelembungkan kekayaannya secara tidak sah dan juga disebut memanipulasi nilai properti untuk mendapatkan pinjaman bank. And tremendous fraud. 1 hari pasca penjatuhan hukum perdatanya, Trump umumkan merek sneakers yang mengusung namanya dalam acara SneakersCon di Philadelphia Convention Center. Sepatu ini bergaya high tops, berwarna emas, mengkilap dengan detail bendera Amerika di bagian belakangnya. Sepatu ini dijual seharga $399 atau sekitar 6 juta rupiah. Dalam situs web yang sama, juga dijual sepatu jenis lain dan parfum bernama Victory 47 seharga $99 atau $1.500.000 per botolnya. Apakah Anda tertarik membeli? Presiden Vladimir Putin katakan Rusia kini hampir selesai menciptakan vaksin kanker yang akan tersedia secara luas untuk pasien. Namun Putin belum merincikan jenis kanker yang akan jadi target vaksin ini. Tahun lalu pemerintah Inggris menandatangani perjanjian dengan BioNTech yang berada di Jerman untuk uji klinis bertujuan untuk menjangkau 10.000 pasien per tahun 2030. Film Oppenheimer borong penghargaan prestis di Inggris, BAFTA atau British Academy Film and Television Arts Awards. Oppenheimer menangkan penghargaan kategori aktor terbaik, aktor pendukung terbaik, musik terbaik, sutradara terbaik, dan film terbaik. Film yang berlatar belakang soal Perang Dunia Kedua ini akan kembali bersaing di penghargaan Academy Awards atau Oscar dengan 13 nominasi 10 Maret mendatang. Christopher Nolan. Ya, pemirsa itu tadi segmen Global Highlights. Pemirsa yang sering pakai bulu mata palsu, cek deh apakah bulu mata yang Anda beli buatan dari Tiongkok? Jika iya, besar kemungkinan bulu mata itu sebenarnya adalah buatan masyarakat Korea Utara yang diekspor ke Tiongkok untuk diolah dan kemudian dijual ke seluruh dunia. Kita simak liputannya. Ini salah satu pabrik bulu mata palsu di Pingdu, Provinsi Shandong, Tiongkok. Tapi semua bulu mata ini berasal dari Korea Utara. Ekspor bernilai jutaan dolar dari Korea Utara mengalir ke Tiongkok, di mana bulu-bulu mata ini dikemas ulang dengan label Made in China atau buatan Tiongkok. 朝鲜的质量比国内是好得多，但是它来的是太慢了，Pabrik-pabrik di Pingdu yang berjulukan ibu kota bulu mata palsu dunia memproduksi 70% bulu mata palsu untuk diekspor ke Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Brasil, Rusia, dan berbagai negara lain. Mayoritas pabrik membeli dan memproses barang mentah dan produk setengah jadi dari Korea Utara. Menurut data Bea Cukai Tiongkok,
tahun 2003, Korea Utara mengekspor hampir 1.700 ton bulu mata, rambut, dan jenggot palsu. Praktik ini terang-terangan dilakukan Tiongkok, mitra perdagangan terbesar Korea Utara, menghasilkan pemasukan 160 juta dolar. 우리가 북한 건지 아닌지 정확하게 직접 우리가 북한에 넘어가서 보진 않았잖아요. 다만 품질이 다른 것은 전문가들은 해보면 알거든. Sejak 2006, Dewan Keamanan PBB mencoba menghentikan program nuklir Korea Utara dengan berbagai sanksi, antara lain perdagangan tekstil, batubara, dan minyak bumi. Tapi tidak ada larangan terhadap produk rambut. Jadi menurut pakar sanksi internasional, jual beli bulu mata palsu dari Korut tidak melanggar hukum internasional. 막 그렇게 다 알려져 있는데도 그냥 눈을 감아버리고 나는 모르는 일이고 하여튼 뭐 중국이고 중국에서 만든 거로 돼 있으니까 그냥 수입해서 쓰고 그 다음 단계로 우리가 뭐 시술을 하고 하겠다고 하는 거는 사실은 상당히 위험한 제재 법령, 미국 제재를 위반한 상당히 위험한 태도일 수도 있죠. Perusahaan Amerika Serikat sendiri dilarang memasok atau menjual produk-produk yang dianggap menguntungkan rejim Kim Jong-un. Restriksi juga dikenakan pada perusahaan non-Amerika yang menggunakan dolar AS. Menurut Deplu AS, diperkirakan pemerintah Korea Utara mengambil 90% dari nilai ekspor yang dihasilkan oleh rakyat, yang sebagian besar hidup miskin. 그거는 그 사람들도 먹고 살려고 할 수도 있는 거고 그것이 미사일 하는데 또 돈이 들어갈지도 모르겠지만 대규모로 한다면 그럴 수 있겠지. Sementara itu, tidak sedikit produsen Tiongkok seperti Wang Tingting yang perusahaannya mengekspor ke Amerika Serikat, Brasil, dan Rusia mengaku tidak tahu ada isu terkait sanksi penggunaan materi dari Korea Utara. Dari Washington DC, VOA. Pemirsa saja akan ada Aryatna Budianto yang akan menyapa Anda dari Washington DC. Aryatna, ada cerita apa dari DC yang akan disampaikan? Terima kasih Randy. Setelah jeda berikut, kami akan kembali pemirsa dan mengajak Anda untuk mencicipi restoran Indonesia yang unik di Hollywood, Florida. Stay tune di VOA Global Report. Pemirsa, welcome back di VOA Global Report. Kali ini bersama saya Aryatna Budianto di studio VOA di Washington DC. Pemirsa, pernahkah Anda mencicipi hidangan khas Nusa Tenggara Barat? Nah, ternyata warga di Amerika Serikat sudah bisa mencicipinya berkat sebuah restoran yang cukup unik namanya Krakatoa yang dimiliki oleh diaspora asal Sumbawa bermitra dengan seorang Amerika. Seperti apa konsepnya dan bagaimana cita rasanya? Yuk kenalan dengan mereka di segmen Hellopreneur berikut ini bersama Rio Tuasikal dari Hollywood, Florida. Halo pemirsa, apa kabar? Kali ini kami membawa Anda jalan-jalan ke kota Hollywood, tapi bukan Hollywood yang pusat perfilman, melainkan kota Hollywood di negara bagian Florida. Kalau pemirsa lihat di belakang saya, ada restoran Indonesia, namanya Krakatoa, yang terinspirasi dari Gunung Krakatau. Katanya letusan rasa. Siapa orang di balik restoran Krakatoa ini? Mari kita lihat ke dalam. Saking tidak ada persiapannya, tiba-tiba hari pertama langsung ada yang beli. Bingungnya kita nggak ada to-go box, kan? Walah, di Indonesia pakai plastik juga, gue bilang gitu, udah masukin ke plastik, ikat kasih, jadi pakai plastik. Hai, saya Chef Abe Muiz dari Krakatoa Indonesian Cuisine Restaurant di Hollywood, Florida. Tahun berapa akhirnya memutuskan, wah saya cinta
dunia kuliner gitu. Awalnya pas pindah ke sini kan rada ribet kan, lidah kita Indonesia kan rada picky kan, sudah diekspos dengan segala macam herb and spice, dan tiba-tiba datang ke sini kok blend banget gitu kan, aduh pengen rasa ada apa gitu kan, akhirnya udah buat sendiri aja gitu kan. Nah setelah buat sendiri orang-orang, loh kamu bisa masak gitu kan. What? That's a common thing for Indonesian. I mean, kayaknya orang Indonesia bisa masak kan. Ya udah kalau gitu kenapa kita nggak buat sesuatu yang awalnya buat saya, tapi setidaknya kita bisa mempromosikan rasa Indonesia ke bangsa US, karena jarang banget yang kayak gini. Sambutannya luar biasa karena memang jarang rasanya, dan kita juga sudah di-feature oleh beberapa channel TV, Food Network, PBS, sampai itu kadang datang chef-chef lah yang ternama di US kan, tiba-tiba kita nggak tahu nongol aja kan, tiba-tiba udah di siaran radio. Hah? Terus orang udah pada antrian kan, loh ini kok orang-orang pada ngantri, saya bilang gitu, oh kita dengar kamu di radio dengan Chef Norman, katanya kamu gini-gini, hah? Ngomong-ngomong soal memori masa kecil, katanya itu ya yang dibawa ke restoran ini. Saya cenderungnya ke rasa arah daerah asal ya. Saya dari Nusa Tenggara Barat, jadi rasa saya ke situ. Tuh. Jadi di sini saya ada jual khusus dari Sumbawa ya. Saya ada sepat, terus ada singang, itu kayak gulai ikan tapi rasa Sumbawa. Dan cenderungnya kalau daerah saya itu rasanya lebih ke asidi, asam, pedas, ya itu arahnya ke situ, nggak manis. Kalau di Jawa kan rada manis ya. Kalau di Sumbawa itu seafood, terus asam sama pedas. Iya. Iya, seger banget. Iya, cenderungnya ke situ gitu. Merem gitu kalau makannya kayak gitu. But what was your impression of Indonesian food for the first time? I thought it was the most amazing food in the world. I'd never experienced anything like it, and the flavors. There's nothing bland about Indonesian food, and it doesn't have to be crazy spicy either. It's just the flavor. There's so many levels of flavors in Indonesian food, and you can never get bored. I was at the market. He used to do this restaurant at the market, at the Yellow Green Market. He'd had the restaurant here, and then he moved to this place. It's delicious. Yeah, my mouth is tingling from the spices and all the different spices, the cinnamon and the lemongrass and all that. Wow, what a blend. So it's just delicious. I've enjoyed it very much, and I tell all my friends. So, and I grew up in the Netherlands, and I grew up on Indonesian food, but a Dutch mother cooking it. So what do you think about the taste? The tastes are fabulous. They're so authentic, so many different spices. And that's why my friends, it's their second time there, and I've referred a lot of people because it's one of my favorite cuisines. What are the expectations from the American customers when they encounter something new like this? People are looking for something different. We realized that we discovered a niche in the market, in the food industry, that I don't know that anybody ever thought of. It showed up. There's certain types of foods that are out there, and they're everywhere. And I think what we have realized over 9 years now in total, that people are looking for something different. And certainly Indonesian food does that. Wah, pemirsa bisa dilihat dong keberagaman makanannya. Ini ada dua bintang utamanya. Yang pertama adalah singgang dan ada sepat yang dua-duanya dari Nusa Tenggara Barat. Tadi Chef Abe bilang bahwa selain rasa, yang penting juga presentasi, dan itu terlihat di sini. Ini dalam upaya untuk mengenalkan rasa Indonesia
ke warga Amerika. Nah, buat pemirsa jangan kemana-mana, habis ini VOA Global Report akan kembali. Welcome back to New York City, pemirsa. Tahun 2026 Amerika Serikat akan jadi salah satu tuan rumah Piala Dunia bersama dengan Meksiko dan juga Kanada. Nah, sudah diumumkan awal Februari kemarin bahwa New York dan juga New Jersey, tepat saya ini, akan jadi tuan rumah untuk pertandingan finalnya. Ada yang mau temenin saya nonton? New York dan New Jersey diumumkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertandingan final Piala Dunia 2026 mendatang. Stadium MetLife di New Jersey diumumkan jadi lokasi laga final pertandingan 4 tahunan ini. World Cup 2026. Pengumuman ini disambut baik oleh warga New Jersey. I've never seen the World Cup, and being that it's in New Jersey, maybe I'll actually have an opportunity to get there and bring my daughter. I coach her soccer team, so I feel it would be a really good experience for me and my daughter to both go. Muy emocionada, yo apenas recién me enteré y pues me da gusto saber que un evento tan importante se va a efectuar cerca aquí en New Jersey. Stadium MetLife berlokasi di New Jersey, kota satelit dari kota New York, hanya sekitar 30 menit berkendara. Hal ini diantisipasi akan membawa nilai ekonomi fantastis untuk kota New York. $2 billion predicted in economic revenue. We're looking at 14,000 jobs, over 1 million tourists. And the beauty of that, not every tourist or visitor goes to the game, spend money. We want them to go to Broadway to visit some of our beautiful sites. They should celebrate because they obtained the biggest game in the history of football. This final in 2026 on the 19th of July 2026 will be epic. It will be fabulous. It will be the final of the first ever FIFA World Cup with 48 teams, 48 countries. Meski secara geografis, lokasi stadion final ada di New Jersey, namun pertandingan final tetap di-branding dengan melibatkan nama New York. Analis sebut, ini justru memberi nilai lebih kepada turis. So it makes it ideal situation. That's why New York, New Jersey combination, because many international tourists, let's face it, they don't know New Jersey, right? So, and they know New York, and they might not even realize the proximity to New York City. Final Piala Dunia di Qatar 2022 ditonton sebanyak 1,5 miliar orang di seluruh dunia. Analis antisipasi perputaran roda ekonomi yang kencang untuk momentum ini. Industri perhotelan termasuk yang akan meraup banyak keuntungan. I mean, look, every mega event, even as simple as Formula One events, that the rates are actually going up. Incredibly, even during Taylor Swift, as soon as she announced her concert, the hotel rates are actually are up all the way to 50-70% higher than usual. So I anticipate people should anticipate paying top dollars. It's a supply and demand. Stadium MetLife di New Jersey dibuka pada tahun 2010 dan bisa menampung hingga 82.000 penonton. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa saya, ada yang fans Taylor Swift nggak? Taylor Swift ini jadi fenomena ya, karena ternyata ada yang namanya Taylor Swift Effect, di mana dia tampil, maka pembelanjaan konsumen ternyata naik di daerah tersebut. Taylor Swift tidak hanya enak didengar, tapi ternyata juga baik untuk ekonomi. Hubungan antara penyanyi dan pencipta lagu Taylor Swift dengan pemain football Travis Kelce terus mengundang perhatian. Pengamat marketing dan perilaku konsumen menilai perhatian penggemar Taylor Swift terhadap hubungan ini menjadi kesempatan induk organisasi football Amerika, National Football League atau NFL, memperluas demografi penggemarnya. The NFL has traditionally catered more in its marketing to men, and women, particularly of a younger age segment and demographic, haven't naturally been as interested. Again, it could be because of the violence. It could be because they just didn't feel the sport was for them. But specifically, this is a really hot market of 18 to 34-year-old women. They could be known as the Swifties, which is her fan group, right?
Siaran langsung pertandingan puncak football Super Bowl antara San Francisco 49ers melawan tim Travis Kelce, Kansas City Chiefs akhirnya ditonton hampir 124 juta orang. Menurut TV pemegang hak siar Super Bowl CBS, seorang psikolog mengatakan faktor Taylor dan Travis ikut berpengaruh. Many of us who probably weren't fans of Kansas City Chiefs, but people who are Swifties or people who at least find her appealing and like her music, etc., are just fascinated by the fact of this kind of power couple, right? And a football player with this mega star. And so the fact that she appears at the games, that she's with his family and stuff, I think has been such an interesting thing to bring a whole nexus of other kinds of people who may not have been sports fans now having some interest in it. Sementara harga tiket menonton pertandingan Super Bowl di Las Vegas baru-baru ini juga menembus $5.000. Bahkan ada yang sekitar $10.000 bila terlambat membeli. Certainly there's been a lot of conversation around Taylor Swift. It's always hard to predict when it's the Super Bowl how much maybe she's affecting prices, if at all. But what I can tell you is that during the regular season, after her first appearance at Arrowhead Stadium, in that first 24-hour period, we saw a massive increase in both sales as well as page visits for the Chiefs. Efek Taylor Swift juga dirasakan layanan taksi online Lyft, yang dalam laporan keuangannya terakhir mencatat lonjakan perjalanan ke stadion sebesar 35%, termasuk untuk menonton konser Taylor Swift. Asosiasi Industri Perjalanan Amerika Serikat, US Travel Association, memperkirakan bahwa dalam 5 bulan pertama di Eras Tour saja, pembelanjaan konsumen di Amerika Serikat meningkat hampir $6 miliar. Dan efek Taylor Swift terhadap pembelanjaan konsumen ini juga dirasakan di negara-negara lain yang juga menjadi tempat diselenggarakannya konser Taylor Swift, termasuk Jepang dan Australia. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Usai sudah perjumpaan kita di VOA Global Report episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode terbarunya di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana pamit undur diri dan sehat selalu. Sampai jumpa.